Polda Metro Jaya tengah menangani pelaporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal dugaan ijazah palsu. Laporan tersebut dilayangkan oleh Jokowi bersama tim kuasa hukumnya pada 30 April 2025. Kasus ini ditangani Subdirektorat Keamanan Negara atau Subdit-Kamnek, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, Kamis 15 Mei 2025. Rekan-rekan, kami izin menyampaikan update tentang penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Ini bunyi pasal ya. Dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Yunto 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE yang sudah dirubah akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 2024, yang itu merupakan perubahan kedua ya. Jadi perlu kami sampaikan rekan-rekan bahwa terlapor dalam kasus yang dilaporkan ini adalah dalam penyelidikan. Kemudian pelapornya adalah saudara JW. Kemudian kronologis perkara yang dilaporkan, adalah pada tanggal 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial dan mengingatkan kepada pihak yang membuat pernyataan dan konten berisi fitnah dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana yang dinyatakan diantaranya oleh yang pertama RHS, yang kedua RSN, ya, yang ketiga TT, yang keempat ES, dan yang kelima KTR. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan hingga pada tanggal 30 April mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses hukum. Setelah menerima laporan ini, Polda Metro Jaya menindaklanjuti. Dalam hal ini, tim penyelidik dari Subdit-Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tahap awal yang dilakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Pelapor sudah diambil keterangan.
Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Ya, jadi setiap kami menerima laporan polisi, tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah proses pendalaman yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui atau mencari fakta apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Apa peristiwa yang dilaporkan? Tadi yang sudah kami jelaskan. Ya, jadi makanya waktu itu rekan-rekan pernah bertanya, apakah benar A, B, C, D itu terlapor? Terlapornya dari laporan yang kami terima dalam penyelidikan. Tapi dalam peristiwa itu muncul beberapa nama yang dijelaskan oleh pelapor selaku korban, dan peristiwa inilah yang dilakukan proses pendalaman saat ini.